Di liburan akhir tahun kemarin, di mall-mall ada pameran mobil. Dan biasanya kalau akhir tahun ada aja tuh diskon gedenya. Yang mana saya mencoba melihat-lihat mobil yang ada di sana. Dan mata saya tertarik dengan salah satu mobil dari Honda. Ya, tentu aja mobil flagship Honda, yaitu Honda CR-V. Dilihat dari kejauhan, mobil ini benar-benar eye-catching banget. Yang pada akhirnya saya melihat dan mencoba interior dari mobil ini. Menurut saya sih oke-oke aja interiornya, secara saya biasa menggunakan mobil murah. Jadi iya, sangat menarik mobil ini. Namun ketika saya lihat harganya, saya langsung berkata wow dalam hati. Karena harganya tembus sampai 749 jutaan untuk versi Turbo CVT. Dan 814 juta untuk versi Hybrid RS CVT. Jika melihat harganya, mobil ini langsung terasa gimana gitu ya. Dan saya akhirnya pun mencari hal-hal di Google untuk mengetahui apakah mobil ini layak di harga segitu. Apakah mobil ini sebenarnya overpriced? Dan jawabannya banyak yang berspekulasi kalau mobil ini sebenarnya cukup overpriced. Bahkan di beberapa video sebelumnya ada aja yang komen kalau CR-V adalah mobil yang overpriced. Pertanyaannya, apakah Honda CR-V overpriced? Kita harus mengakui Honda CR-V adalah salah satu SUV paling populer di dunia. Mobil ini memang dikenal karena keandalan, kenyamanan, dan efisiensinya. Namun dengan peluncuran model terbarunya, harganya langsung melonjak drastis. Untuk melihat lonjakan harganya, Honda CR-V generasi baru seperti biasa hadir dengan beberapa varian. Mulai dari model entry level hingga trim yang lebih premium dengan fitur tambahan. Namun jika dilihat harga dasar untuk model terbaru masih lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Kenapa bisa naik harganya? Tentu aja peningkatan harga ini sebagian besar disebabkan oleh upgrade teknologi, fitur keselamatan, dan desain yang lebih modern. Namun banyak orang yang mempertanyakan apakah upgrade tersebut sepadan dengan lonjakan harga yang dihasilkan. Kita ingin coba membandingkan harga Honda CR-V dengan pesaingnya seperti Mazda CX-5, Hyundai Tucson, dan Subaru Forester. Mazda CX-5 dijual dari harga Rp647 juta sampai Rp689 juta untuk versi tertinggi. Kemudian Hyundai Tucson dijual di harga Rp632 juta. Dan Subaru Forester harganya di Rp659 jutaan. Sedangkan CR-V ada di harga Rp749 jutaan untuk versi yang non-hybrid. Jadi ya, harga CR-V cenderung berada di sisi yang lebih mahal. Dengan hal ini membuat beberapa orang merasa bahwa nilai yang ditawarkan mungkin tidak seimbang dengan harga yang harus dibayar. Tapi apakah emang begitu? Kita coba lihat desain dan kualitas interiornya dulu. Honda CR-V menampilkan desain eksterior yang lebih tajam dan modern jika dibandingkan model sebelumnya. Dengan garis-garis yang lebih berani dan tampilan yang lebih premium, SUV ini langsung terlihat menarik di jalan. Apalagi kalau melihat lampu belakangnya, mobil ini terkesan sangat mewah banget. Kalau bagian depan, ya keren sih, cuman mirip HR-V aja. Tapi nggak apa-apa, masih keren. Namun, apakah desain baru ini cukup untuk membenarkan kenaikan harga yang signifikan ini? Kemudian gimana interiornya? Sekali lagi, buat saya yang biasa pakai mobil murah alias 300 jutaan ke bawah, ketika membuka pintu, CR-V terasa sangat premium. Apalagi semuanya didominasi warna hitam. Jadi ya oke aja interiornya. Apalagi kalau melihat konsep visibilitas mobil ini dari dalam. Ia mengusung konsep Instinctive Dynamic View Frame. Mobil ini memberikan view yang sangat lega. Selain itu, joknya juga elektrik dan sudah dilengkapi memory seat. Head unitnya juga ya udah oke banget, lengkap secara fitur dan lainnya. Kalau mau subjektif, nggak ada komplain tentang interior Honda CR-V. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Mazda CX-5, sebenarnya 11-12, hanya aja CR-V masih menang di tampilan speedometer. Namun dengan adanya interior yang tidak berbeda jauh dari kemewahan kompetitornya, harga mobil ini layak lebih mahal. Emang iya? Kemudian kita lihat performance-nya. Mobil ini memiliki beberapa mesin. Yang pertama ada yang menggunakan mesin 1500 cc untuk varian non-hybrid. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga di 187 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimumnya ada di 6000 rpm. Sedangkan untuk yang hybrid menggunakan mesin yang berkapasitas 2000 cc tepatnya di 1993 cc. Dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga hingga 145 horsepower dan torsi puncaknya ada di 181 Nm. Namun untuk versi hybridnya, mobil ini bisa mendapatkan tambahan tenaga dari tenaga penggerak listriknya. Sehingga mobil ini bisa menghasilkan tenaga di 181 horsepower dan torsi maksimumnya di 335 Nm. Untuk transmisinya ya tentu aja CVT dan untuk yang hybrid ya eCVT. Jadi ya sepertinya nggak ada kekurangan yang berarti untuk performance-nya. Apalagi kalau mau ngomongin yang hybrid, ini mobil iritnya kebangetan. Bisa sampai 1:61 km di batas kertas. Yang berarti mobil ini lebih irit daripada Honda Beat.
Namun, dengan adanya hal ini, apakah layak mobil ini dijual di harga segitu? Kemudian gimana dengan teknologinya? Honda CR-V generasi terbaru memang sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru termasuk sistem infotainment yang diperbarui, konektivitas smartphone, dan berbagai fitur keselamatan canggih. Dan semua varian ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Ini adalah sebuah paket teknologi keselamatan yang mencakup pengereman darurat otomatis, cruise control adaptif, dan lane assist. Ya, teknologinya sangat menarik. Tapi nih, meskipun teknologi ini sangat menarik, sebagian besar fitur tersebut juga tersedia pada kompetitor dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, beberapa pengguna CR-V juga sempat mengeluhkan bahwa sistem infotainment Honda masih kurang intuitif jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh merek-merek lain seperti Hyundai. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah konsumen benar-benar mendapatkan pengalaman terbaik untuk uang yang mereka keluarkan. Dengan hal yang ada, apakah mobil ini mobil yang overpriced? Bisa dibilang iya, ya bisa dibilang enggak juga. Di luar negeri pun banyak yang bilang kalau mobil ini sedikit overpriced. Tapi mau bagaimanapun, mobil ini emang bagus. Bahkan orang luar pun sulit menemukan kekurangan mobil ini. Di artikel ini dikatakan, hal positif juga dapat dilihat dari sisi pengendaraan di jalan raya. Platform CR-V telah direvisi secara signifikan dibandingkan kendaraan sebelumnya. Dengan jarak sumbu roda lebih panjang 40 mm, trek lebih lebar 10 mm, dan konstruksi bodi yang diklaim lebih kaku 15%. Dan di balik kemudi, kalian dapat merasakan upgrade di bawah kulit dengan Honda yang menyajikan karakter pengendaraan yang mantap dan rasa berkendara yang mantap. Insulasi kabin juga luar biasa, mungkin ini adalah area di mana pabrikan menghabiskan anggaran penelitian dan pengembangan. Meskipun dapur pacu mungkin tidak memenangkan penghargaan untuk kinerja yang lincah, namun output 140 kW dan 240 Nm cukup untuk kebutuhan sehari-hari mendorong karakter berkendara yang santai. Meskipun CR-V bagus, tapi mobil ini diharapkan memiliki kabin yang lebih luas dan mewah dari sudut pandang pengendara dan penanganan. Namun faktanya, tetap aja harganya jauh lebih tinggi daripada saingan langsungnya. Jika dilihat dari artikel yang ada, tidak ada yang bisa menemukan kekurangan Honda CR-V, tapi tetap aja mobil itu sedikit overpriced. Jadi jelas, Honda bisa menjual mobilnya dengan santai di harga segitu. Apalagi kalau kita melihat kompetitor utamanya mobil ini seharusnya Toyota RAV4. Honda CR-V seakan-akan bisa berjualan tanpa adanya kompetitor langsung di Indonesia. Memang, RAV4 dijual di Indonesia tapi secara CBU dan harganya tahu sendiri kan kalau CBU tembus 1 miliar lebih. Jadinya ya, CR-V terasa lebih murah jika dibandingkan Toyota RAV4. Tapi kenapa harganya bisa melonjak tinggi? Kita lihat dari artikel yang sama, dan pihak mereka sudah menanyakan kepada pihak Honda kenapa bisa naik harganya. Apakah karena nilai tukar atau memang disengaja untuk menyasar konsumen kelas atas? Jawaban Honda adalah, CR-V baru telah direkayasa ulang dari awal dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi yang telah dikenal dan dihargai oleh pelanggan setia kami. Loyalis kami menghargai CR-V karena daya tahan, kualitas, dan keandalannya yang tentu aja harus dibayar mahal. Iya, jelas, Honda selalu memanfaatkan loyalis mereka. Karena mau dijual di harga berapapun, mobil mereka ya pasti akan laku aja. Dan iya, hanya loyalis aja yang mau membeli mobil mereka. Dan loyalis Honda faktanya banyak, bukan di Indonesia aja, bahkan di dunia loyalis Honda ya banyak. Untuk membuktikan kalau loyalis Honda banyak di Indonesia, ya, dalam seminggu Honda CR-V Hybrid udah dipesan 633 unit. Jadi jelas, dengan adanya hal ini, tidak ada yang bisa dibilang Honda CR-V overpriced. Iya, overpriced buat kalian yang bukan loyalis Honda. Tapi kalau kalian loyal kepada Honda, apa itu overpriced? Iya kan? Namun apakah layak dibeli Honda CR-V generasi ini? Balik lagi, kalau kalian pecinta Honda tentu aja layak dibeli. Namun kalau bukan pecinta Honda, tentu aja ada pilihan yang sama menariknya seperti Mazda CX-5. Tapi, Mazda, Subaru, dan lainnya tidak ada yang bisa menjamin satu hal seperti halnya Honda yang menjamin hal tersebut. Apa itu? Tentu aja, harga jual kembali yang tinggi. Honda CR-V akan selalu memiliki harga jual kembali yang tinggi, sedangkan Mazda CX-5 biasanya akan lebih anjlok, begitupun Subaru. Kenapa bisa? Ya tentu aja karena brand image Honda itu sendiri. Ya walaupun nggak tahu sih harga yang hybrid gimana karena ada baterai dan lainnya. Mungkin lebih sedikit anjlok, tapi jika kita melihat masa pakai baterai yang bisa habis, seharusnya memang itu sudah menjadi resiko dan wajar terjadi. Jadi kesimpulannya, apakah Honda CR-V overpriced? Jawabannya tergantung pada perspektif dan prioritas masing-masing konsumen. Jika kalian mencari SUV yang andal, nyaman, dan memiliki nilai jual kembali yang tinggi, ya CR-V tetap menjadi pilihan yang kuat meskipun harganya lebih tinggi. Namun jika kalian mencari nilai terbaik untuk uang kalian atau value for money, ada banyak alternatif di pasar yang menawarkan fitur serupa dengan harga yang lebih kompetitif. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.